Kembalinya Dewa Perang Bab 401-410 NOVELTUNE. Bab 401. Saya menyarankan Sir untuk segera mundur dari Northampton. Keselamatan Anda adalah yang terpenting. Itu bukan orang yang bisa Anda sakiti. Semua orang, termasuk Sebastian, membeku ketika Winston selesai berbicara. Apa itu? Anda meminta saya mengosongkan Northampton. Memang, Winston benar, seperti kamar dagang Hampton Utara. Hampton Utara adalah dunia yang terpisah dari imajinasimu. Kamu bisa binasa di sini, Robinson dan 3 lainnya memperingatkan. Akhirnya, Liam menambahkan, itu benar. Akhirnya, Liam menambahkan, itu benar. Kamu tidak boleh menyinggung pria itu. 3 orang berpengaruh di Northampton membujuknya untuk tidak tinggal. Pernyataan mereka mengejutkan. Winston dan yang lainnya tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu di masa lalu. Namun, mereka menyadari apa niat pria itu setelah melihat isi lukisan yang ditunjukkan Seth kepada mereka. Sebastian ditakdirkan mati jika dia bersikeras menyerang Northampton. Sebastian dan yang lainnya tercengang, menatap speaker. Saya khawatir saya tidak mampu untuk menentang Morris Group. Apakah ini semacam lelucon? Selain 1 orang, Sebastian tidak punya siapa-siapa yang tidak bisa dia lewati. Selanjutnya, individu itu sekarang tinggal di Salt City, bukan Northampton. Saya mengerti. Sebastian tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya mengerti mengapa penduduk Northampton menentang dia menyerang wilayah mereka. Itulah sebabnya orang-orang ini berusaha memaksa CEO Morris Group untuk mengundurkan diri. Namun, dia menolak untuk mengikuti instruksi mereka. Semakin dia menyadari bahwa dia tidak mampu melewatinya, semakin dia ingin mencobanya. Sepotong kue Northampton harus menjadi miliknya. Dia bermaksud untuk menghancurkan grup Morris dan membunuh Levi Garrison. Tindakan Sebastian tak terbendung bahkan oleh Tuhan. Sebastian mencibir pada kerumunan, tema perjamuan ini sangat sederhana. Bersama dengan semua orang, aku akan memperluas wilayahku ke Northampton. Beri aku tanda jika kamu percaya padaku. Bisnismu sekarang adalah bisnisku. Kata-kata Sebastian sangat lugas. Dia ingin agar semua orang yang hadir mengambil posisi. Saatnya telah tiba. Jantung masing-masing individu berdetak kencang. Liam, Winston, dan Eric adalah yang pertama angkat bicara. Kami sudah gantung sepatu. Kami tidak lagi terlibat dalam perselisihan apapun di Northampton. Bagus. Dan bagaimana dengan yang lain? Sebastian memeriksa sisanya. Saya telah memutuskan untuk mengikuti Tuan Lopez. Saya juga. Petik 2. Semua orang bergegas untuk berdiri di sisi Sebastian. Saya telah memilih untuk tetap netral. Identik. Sebagian pria memilih untuk tetap netral. Akhirnya, 3 keluarga kaya yang setara dengan keluarga Rogers, Jenkins, Welk, dan keluarga Hardy memutuskan untuk tetap netral. Bagaimanapun, nenek moyang mereka mengumpulkan puluhan miliar. Mereka mampu memperluas wilayah mereka sendiri. Sebastian menjadi murka mendengar pilihan ketiga pria ini. Ekspresinya membuat yang lain ketakutan. Sebastian mungkin tidak menentang mereka, tetapi hari-hari kebahagiaan mereka tinggal menghitung. Setiap keluarga dengan cepat menyatakan posisinya. Setengah memilih untuk mengikuti Sebastian, sementara mayoritas tetap netral. Siapa yang akan menjadi yang berikutnya? Sebastian bertanya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Glenn. Dia adalah satu-satunya yang tidak menyatakan posisi mereka. Puan yang terhormat, apa tanggapan Anda, Glenn Rogers? Saya sadar bahwa Anda sekarang kuat. Silakan buat pilihan yang tepat, canda Sebastian. Glenn mengerti persis apa yang dia maksud. Apapun jalan yang dia ambil, dia akan tetap menjadi musuh utama Sebastian. Sekarang, pilihan yang akan dia buat sangat penting. Sudah waktunya baginya untuk menyatakan kesetiaannya. Sebastian tidak akan mengincarnya jika dia memilih untuk tetap netral. Dia tidak akan, bagaimanapun, memilih netralitas, juga tidak akan memilih untuk mengikuti Sebastian. Saya telah memilih untuk mendukung Morris Group. Bab 402. Sebuah paduan suara terengah-engah bisa terdengar. Kerumunan terdiam ketika kata-kata Glenn keluar dari mulutnya. Setelah itu terdengar suara orang menghirup. Mata mereka hampir keluar dari rongganya saat mereka menatap Glenn dengan tak percaya. Semua orang hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Pilihan ketiga telah diusulkan. Mereka tidak percaya seseorang akan berpihak pada Morris Group, musuh bebuyutan Sebastian. Glenn tampaknya sedang mencari kematian. Tatapan mengancam Sebastian jatuh pada Glenn, mengirimkan rasa dingin ke tulang punggungnya. Sekarang, teror telah mencengkeramnya dengan kuat. Izinkan saya bertanya sekali lagi. Pilihan mana yang Anda sukai? Tanya Sebastian lagi dengan nada rendah. Siapapun yang tidak buta atau tuli akan mengenali kemarahan Sebastian. Sebastian sangat marah dengan provokasi terus-menerus. Tubuh Glenn terlihat gemetar. Namun, dia tidak akan mempertimbangkan kembali keputusannya. Itu karena dia berada di pihak Morris Group, yang berarti dia berada di pihak Levi. Levi adalah dewa perang. Terlepas dari seberapa mengesankan Anda, Sebastian, Anda tidak akan pernah bisa menandingi God of War. Dia nomor 1 di Northampton karena dia adalah pengikut Levi. Tanpa dia, keluarga Rogers sudah lama dinyatakan bangkrut. Ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Levi. Saya menyatakan kembali tanggapan saya.
Saya telah memilih untuk mendukung grup Morris. Siapapun musuh grup Morris akan menjadi musuh keluarga Rogers, kata Glenn. Tidak ada yang bisa memahami keputusan Glenn. Mereka beralasan, bahkan jika Anda tidak ingin mengikuti Sebastian, Anda bisa tetap netral. Mengapa Anda diadu dengan Sebastian? Apakah Anda memendam keinginan untuk mati? Sebastian berkata, baiklah, baiklah. Bahkan dia terkejut dengan jawaban Glenn. Dia membayangkan bahwa semua orang di Northampton akan segera tunduk kepadanya atas perintahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa itu hanya hari pertamanya di sini, dia sudah diprovokasi beberapa kali. Levi telah membuatnya merasa terhina. Dia telah dipaksa oleh grup Morris. Keluarga Rogers telah membuat keputusan untuk menentangnya. Ini sangat memalukan. Kebanggaan Sebastian hancur seketika. Kemarahan. Itu adalah kemarahan yang tak terkendali. Apakah semua orang melupakanku karena aku sudah lama tidak ke sini? Sebastian tertawa. Petik 2. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kerumunan terkejut. Sebastian berkata kepada Simon, Simon, sepertinya kita harus melakukan sesuatu untuk mengingatkan mereka bahwa aku adalah Hades. Simon mengangguk, Tuan, saya akan segera mengaturnya. Percakapan mereka membuat orang banyak ketakutan. Sebastian berada di ambang membuat langkahnya. Glenn juga takut. Dia memiliki keraguan tentang kemampuannya untuk meninggalkan tanah keluarga Lopez hidup-hidup malam ini. Henry dan Son mencibir, kamu tidak takut mati. Apakah Anda dipaksa untuk membuatnya melakukan ini? Petik 2. Sebastian mendekati Glenn dan menepuk kedua bahunya. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu malam ini. Aku akan menunjukkan mengapa pilihanmu salah dalam waktu dekat. Pakaian Glenn basah kuyup oleh keringat dingin saat dia meninggalkan perkebunan keluarga Lopez. Para penyintas yang tersisa pergi dengan jantung berdebar kencang. Semua orang tahu bahwa malam ini akan menjadi malam tanpa tidur bagi Northampton. Sebastian menyipitkan matanya dan menyatakan, kita akan berurusan dengan Nueve dan Trey malam ini. Sebastian melanjutkan, tugaskan pengawal hitam putih untuk itu. Simon menarik napas dalam-dalam. Dia sangat menyadari bahwa Sebastian serius kali ini. Harry dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka menyadari pengawal hitam putih. Itu pasti barang-barang yang disimpan di ruang terlarang. Fabian, yang secara pribadi menyaksikan mereka, mulai berkeringat ketakutan. Bab 403. Lututnya lemas saat mengingat adegan itu. Levi mengetahui insiden di tanah milik keluarga Lopez. Glenn pengecut itu benar-benar memihak grup Morris. Levi terkekeh. Terlepas dari betapa pengecutnya dia sadar akan kekuatan Dewa Perang, Azure Dragon terkekeh. Aku khawatir Sebastian akan membalaskan dendamnya secara gila-gilaan sekarang, lanjut Kirin. Orang itu gila. Semakin cepat dia bergerak, semakin cepat dia mati, Levi terkekeh. Sebastian Lopez tidak layak pada waktunya. Nueve dan Trey baru-baru ini diliputi kegembiraan. Mereka telah meninggalkan kekejaman masa lalu mereka. Mereka sekarang memusatkan upaya mereka pada bisnis mereka, berharap untuk berkontribusi ke Northampton. Selain itu, mereka berkolaborasi dengan sejumlah pengusaha sukses lainnya. Mereka sering membahas strategi ekspansi bisnis. Mayoritas usaha mereka melibatkan bar dan klub karaoke. Nueve, Trey, dan 5 pengusaha lainnya sedang rapat malam ini di Crown Karaoke. Jeritan terdengar di telinga mereka dari koridor pada saat yang tepat. Orang-orang Nueve dan Trey berserakan di koridor. Nueve dan yang lainnya tidak mendengar teriakan tersebut karena ruang karaoke tersebut kedap suara. Pintu kamar kemudian ditendang hingga terbuka. Sekelompok individu masuk. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ketika Nueve dan yang lainnya gagal mengenali penyusup, mereka menjadi curiga dan membela diri. Apakah kamu Nueve dan Trey? Pria terkemuka itu bertanya. Itu benar, orang macam apa kamu? Apa yang kamu lakukan di tempat ini? Neve mendesis marah. Tidak ada yang berani memprovokasi dia di Northampton. 2 orang ingin bertemu denganmu, jawab pria itu sambil tertawa. Siapa yang ingin bertemu dengan kita? Rasa ingin tahu Nueve tumbuh. Saat itu, lusinan pria yang ditempatkan di dekat pintu bubar, menciptakan ruang di tengah. 2 pria masuk dengan suara langkah kaki. Yang satu berbaju hitam, sedangkan yang satu berbaju putih. Ketika Nueve melihat mereka, dia kehilangan warna. Suaranya bergetar. Apa itu? B. Penjaga hitam putih. Nueve telah menghabiskan puluhan tahun sebagai anggota masyarakat bawah tanah. Dia menyadari keberadaan pengawal hitam putih. Namun, dia tidak mengantisipasi bahwa kedua dewa kematian ini akan mencarinya. Apakah mereka pengawal hitam putih? Trey menjerit. Ada tabu di sekitar pengawal hitam dan putih. Tidak ada akhir yang bahagia bagi mereka yang melakukan kontak dengan mereka. Mari kita berjuang sampai akhir yang pahit. Tidak ada cara lain, banyak desis. Pengawal Sebastian keluar dari ruangan, meninggalkan pengawal hitam putih. Mereka mengunci pintu saat mereka keluar dari ruangan. Ruang karaoke dipenuhi dengan ratapan yang menyakitkan. Ketika mereka mendengar jeritan itu, bahkan anak buah Sebastian pun berkeringat dingin di alis mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di ruangan itu. Mereka tidak tahu apa yang Nueve dan Trey alami. Memang, ruangan itu telah berubah menjadi neraka. Selama setengah jam berikutnya, jeritan terus berlanjut.
Akhirnya, pengawal hitam putih dikawal dari daerah tersebut. Tangan kedua pria itu berlumuran darah, yang mereka hisap seolah-olah mereka tidak ingin menyia-nyiakan setetes pun. Malam itu, lokasi di Northampton itu mengalami saat-saat tergelapnya. Sebastian telah menunjukkan kepada warga Northampton definisi kekejaman dan gravitasi kedatangan Hades dalam satu malam. Itu adalah tindakan yang terlalu kejam. Terlepas dari kematian dan cedera yang tak terhitung banyaknya, banyak orang yang tulangnya dicabut begitu saja dari tubuh mereka. Levi, aku punya kabar buruk untukmu. Tadi malam, Sebastian pergi untuk berurusan dengan Nueve dan gengnya. Banyak orang telah terbunuh atau terluka parah. Nueve dan Trey juga berada di ambang kematian. Azure Dragon tiba pagi-pagi sekali dengan berita buruk. Apa itu? Mereka memiliki keberanian untuk bergerak. Levi terkejut. Bab 404. Ya, Sebastian orang gila. Azure Dragon menghela nafas, rupanya, dia memiliki dua bawahan mengerikan yang kejam. Banyak yang digigit sampai mati. Meskipun Nueve dan Trey memiliki banyak pria bersama mereka, mereka tidak cocok untuk mereka berdua. Mereka pasti pengawal hitam putih yang disebutkan Glenn, gumam Levi. Apakah kamu ingat Chopper? Levi mengangguk. Chopper sangat membantunya. Chopper meninggal karena kehilangan darah setelah pengawal hitam dan putih menghisap darahnya saat dia masih hidup. Azure Dragon memberitahunya kebenaran yang mengerikan. Levi tampak tenang, tetapi di dalam, amarahnya mendidih. Mari kita mengunjungi Nueve. Ketika mereka sampai di rumah sakit, mereka melihat Neve dan Trey terbungkus perban. Dengan satu pandangan, Levi tahu betapa buruknya tadi malam bagi mereka. Neve memiliki 87 patah tulang dan 105 luka di tubuhnya. Trey memiliki 76 patah tulang, dan dia memiliki 88 luka. Azure Dragon memberitahu Levi tentang luka mereka. Sepertinya keajaiban bahwa mereka selamat. Mereka hanya bisa hidup sebagai orang cacat mulai sekarang, jelas dokter. Azure Dragon berbisik kepada Levi, Tuan, saya pikir pengawal hitam dan putih sengaja membiarkan Nueve dan Trey hidup-hidup. Ini peringatan bagi kita. Levi mengangguk. Ya, saya perhatikan. Mereka memiliki lebih dari 100 luka, tetapi setiap luka menghindari titik vital. Sepertinya keduanya cukup mengesankan. Betapa kejamnya, Azure Dragon menggerutu. Jika kita tidak berurusan dengan mereka, mereka mungkin akan menyakiti Mes. Lopez, itu konsekuensi yang tidak ingin kita pikirkan. Kirin menyarankan, biarkan aku yang menangani ini. Levi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, sudah waktunya macan putih berolahraga sedikit. Harimau putih. Azure Dragon dan Kirin bingung. Dia adalah seorang pria dengan reputasi besar dan pengaruh. Macan putih, Raja Perang, memiliki nama panggilan di medan perang, mesin perang. Gelar itu adalah mimpi buruk banyak musuh. Itu karena macan putih adalah seorang maniak dan juga iblis di medan perang. Dalam resimen 5 perang besar, dia adalah petarung terbaik. Suatu kali, macan putih telah berjuang keluar dari puluhan ribu musuh tanpa goresan padanya. Dalam pertempuran itu, dia telah membunuh lebih dari 6.000 orang sendirian. Pertempuran itu adalah tempat di mana reputasinya didirikan. Namun, dia adalah yang paling kejam dan paling kontroversial. Selama macan putih bergerak, lawannya akan mati. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Suatu kali, dia membunuh puluhan ribu tahanan, dan dia hampir pergi ke pengadilan militer. Oleh karena itu, itulah mengapa Levi membuatnya tetap rendah untuk waktu yang lama. Setiap kali macan putih bergerak, bencana pun terjadi. Ya, sudah waktunya dia beraksi. Levi bertekad. Tindakan Sebastian mengirim pengawal hitam putih untuk menciptakan pertumpahan darah di dunia bawah tanah membuat semua orang ketakutan. Gelar Sebastian sebagai Hades telah kembali dalam semalam. Orang-orang dari seluruh penjuru Hampton Utara gemetar ketakutan. Mereka takut bahwa mereka akan menjadi target berikutnya. Bagaimanapun, musuh berada dalam bayang-bayang. Glenn merasa tertekan. Seluruh keluarga Rogers merasa ngeri. Tadi malam, itu Nueve dan Trey. Baris berikutnya pasti adalah keluarga Rogers. Glenn mulai menangis. Dia tidak bisa melewati kedua sisi. Menyeberangi kedua sisi akan mengakibatkan kematian. Mereka mengira bahwa keluarga Rogers akhirnya mencapai puncaknya, tetapi sekarang mereka menghadapi rintangan yang mustahil. Di perkebunan keluarga Lopez, Sebastian puas dengan reaksi orang-orang di Northampton. Kekerasan diperlukan agar mereka merasa takut. Kalau tidak, selalu ada orang yang mencoba memprovokasi saya, cibir Sebastian. Dengan siapa aku harus berurusan selanjutnya? Sebastian merenungkan. Bab 405. Henry melangkah maju dan berkata, Pak, saya punya saran. Ini adalah rencana yang akan membunuh dua burung dengan satu batu. Ucapkan pikiranmu. Jika memuaskan, aku akan memberimu hadiah untuk itu, kata Sebastian. Glenn Rogers memiliki cucu perempuan bernama Abigail Rogers. Apalagi Abigail Rogers adalah kakak ipar Levi, dan mereka dekat satu sama lain, Henry terkekeh. Setelah mendengar ini, mata Sebastian berbinar. Hebat, Simon, bawa Abigail kepadaku, perintahnya. Ya Pak. Sebastian kemudian menoleh ke arah Henry. Kamu punya cukup banyak ide. Ikuti aku mulai sekarang. Terima kasih, Tuan, atas kehormatan ini. Henry segera berlutut dan berlutut pada Sebastian.
Jika dia mengikuti Sebastian, hidupnya di Northampton akan mudah. Abigail saat ini sedang magang di riset pasar. Di malam hari, ketika dia dan teman-teman sekelasnya hendak pulang, beberapa pria besar datang ke arah mereka. Nona Rogers, silakan ikut kami. Seketika, salah satu wanita mulai menyeretnya pergi. Apa, aku tidak mengenalmu? Abigail memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Di antara teman sekelas Abigail adalah pengagumnya. Mereka dengan cepat melakukan intervensi. Apa yang kalian semua coba lakukan? Beberapa teman sekelasnya yang tinggi melangkah di depan Abigail untuk melindunginya. Jawaban mereka berupa pukulan. Seketika, wajah mereka berdarah dan hidung mereka patah. Abigail dibawa pergi saat yang lain menyaksikan. Levi sedang minum teh di kantor grup Morris. Saat itu, Seth Wilson, pemimpin tim keamanan, menelepon. Levi, kabar buruk. Keluarga Lopez mengatakan bahwa adik iparmu ada di tangan mereka. Jika kamu tidak mencapai tanah milik keluarga Lopez pada pukul 12, Abigail akan diserahkan kepada pengawal hitam putih, lapor Seth dengan cemas. Apa, Abigail sudah tertangkap? Mereka pasti punya keinginan mati. Levi marah. Dia telah mengirim anak buahnya untuk melindungi Zoe, tetapi dia tidak memikirkan kemungkinan Abigail akan ditangkap. Akan sangat mengerikan jika Abigail berakhir di tangan pengawal hitam putih. Dari apa yang dia dengar, pengawal hitam putih bukan hanya Algojo yang kejam, tetapi mereka juga sesat. Di sisi lain, Glenn Rogers juga telah menerima kabar penangkapan Abigail. Glenn panik, ini adalah cucu kesayangannya. Di malam hari, di perkebunan keluarga Lopez, Abigail dikurung di sebuah ruangan. Namun, ada suara dan gerakan dari sisi lain ruangan. Seolah-olah ada dua binatang mondar-mandir yang terengah-engah. Untungnya, ada jendela di antara kedua kamar, dan kedua belah pihak bisa saling melihat. Ketika Abigail melihat melalui jendela dan melihat kedua binatang itu, dia menjerit ngeri. Yang satu berbaju hitam, dan yang satu lagi berbaju putih. Kedua pria itu memiliki terlalu banyak rambut untuk terlihat seperti manusia. Tidak hanya lengan dan kaki mereka yang ditutupi rambut tebal, tetapi wajah mereka juga berbulu. Mereka tampak seperti orang liar. Kedua pria itu tumbuh dalam sekawanan serigala. Kebiasaan dan perilaku mereka mirip dengan serigala. Keduanya memamerkan gigi mereka pada Abigail, dan dia bisa mencium bau darah yang menyengat. Mata mereka adalah mata binatang. Sekali melihat dan Abigail menangis ketakutan. Sebastian pergi ke ruang terlarang dan tersenyum. Gadis ini adalah hadiahmu. Setelah kamu benar-benar menikmatinya, bantu aku membunuhnya nanti. Pengawal hitam dan putih mengangguk saat mereka menatap Abigail dengan penuh semangat. Tidak, jangan. Abigail tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi Sebastian sudah pergi. Sebelum dia pergi, dia melemparkan kunci ke kedua pria itu. Pengawal hitam putih dengan cepat membuka kunci pintu. Bab 406. Kedua binatang itu dengan cepat membuka pintu Abigail dan bergegas masuk. Dia menutup matanya dengan putus asa. Levi, tolong selamatkan aku. Wajah Levi muncul di benak Abigail. Saat pengawal hitam putih hendak menerkam Abigail, mereka tiba-tiba berhenti. Perlahan, mereka menoleh untuk melihat. Di dekatnya, ada seorang pria dengan pakaian militer hijau. Topinya menutupi wajahnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah dia memiliki sebatang rokok di antara bibirnya, dan dia mengisap panjang. Dia memberi isyarat kepada pengawal hitam putih. Suara retak datang dari sendi pengawal hitam dan putih. Keduanya menatap pria itu dengan antusias. Mata mereka berwarna hijau menakutkan, dan seolah-olah mereka telah berubah menjadi serigala. Rasa bahaya yang dipancarkan pria itu membuat mereka tertarik. Orang itu adalah macan putih. Dia akhirnya melangkah ke matahari setelah tiba di Northampton beberapa bulan sebelumnya. Detik berikutnya, pengawal hitam putih menyerang. Mereka menyerang secepat kilat. Seolah-olah dua serigala menyerbu ke arah macan putih. Seperti cakar, pengawal hitam mengayunkan tangannya ke macan putih. Namun, macan putih secepat mereka, dia menghindarinya dengan mudah. Dia kemudian meraih pinggang Blackguard dan membanting lututnya ke tubuh pria lain. Pukulan dari lututnya mematahkan punggung Blackguard. Aduh! Pengawal hitam melolong seperti binatang buas saat dia ambruk di lantai, tak bergerak. Tulang punggungnya patah. Sekarang tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan kekuatan sama sekali. Seketika, serangan White Guard datang juga. Dengan cepat, macan putih miring ke samping untuk menghindarinya. Sebelum White Guard bisa menyerang lagi, White Tiger sudah menahan lengannya dan dalam satu gerakan, dia menekuknya. Kedua lengan White Guard dicabut dari rongganya oleh White Tiger. Dia melemparkan lengan ke lantai, di mana mereka masih bergoyang. Abigail ketakutan dengan pemandangan itu, tetapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Tutup matamu. Sebuah suara masuk ke telinganya dan membuatnya merasa nyaman. Levi, kamu akhirnya di sini. Abigail melompat ke pelukan Levi dan memeluknya. Pengawal hitam dan putih menatap macan putih dengan tidak percaya. Belum pernah dalam hidup mereka bertemu dengan seorang pria yang terampil seperti dia. Itu tidak bisa dipercaya. Macan putih memandang keduanya dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Baginya, kedua lawan ini terlalu mudah. Dia mengira bahwa seorang pejuang yang terampil sedang menunggunya, tetapi dia akhirnya bertemu dengan dua potong sampah.
Bukannya langsung pergi, macan putih malah terus melangkah dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Ketika pengawal hitam putih menyadarinya, mereka meratap. Mereka melihat benang tipis melingkari setiap bagian tubuh mereka. Benang tipis ini mematikan dan tajam. Sentuhan lembut dari mereka akan membuat jari berdarah. Tidak. Apa yang akan dia lakukan adalah... Ketika pengawal hitam putih menyadari apa yang dilakukan macan putih, mereka ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan ketakutan dalam hidup mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang lebih kuat dan lebih kejam dari mereka. Macan putih berjalan ke depan saat kedua tangannya masing-masing memegang seutas benang tipis. Dia menarik tangannya kembali. Benang-benang itu diluruskan dan meluncur melalui tubuh pengawal hitam putih. Tanpa suara lain, pengawal hitam putih sudah mati. Selain itu, tubuh mereka diiris menjadi beberapa bagian. Pada akhirnya, ketika mereka pergi, Levi membawa Abigail di punggungnya saat macan putih mengikuti di belakang mereka. Di wajahnya ada ekspresi ketidakpuasan. Di ruang tamu keluarga Lopez, Sebastian masih menyeruput tehnya dan menunggu kabar. Apakah Levi terlalu takut untuk datang sekarang? Simon bertanya. Henry tertawa, pasti begitu. Levi tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang seperti Abigail. Bab 407. Hahaha, bukankah Levi pria yang sombong? Ada apa, dia takut sekarang? Bahkan Sebastian pun tertawa. Simon tertawa kecil, Pak, itu terutama karena apa yang terjadi tadi malam terlalu menakutkan. Sekarang, seluruh Hampton Utara takut padamu. Bagaimana Levi berani datang? Saat itu, Glenn membawa keluarga Rogers ke tanah milik keluarga Lopez. Hahaha, itu kakeknya, dia ada di sini. Levi memang pengecut. Sebastian tertawa terbahak-bahak. Dengan gemetar, Glenn berkata, Tuan Lopez, datangi saya jika Anda berani. Anda hanya pengecut jika Anda mengambil cucu perempuan saya. Itu benar, kami akan setuju dengan apapun yang Anda inginkan. Lepaskan Abigail, kata Anthony dan Leo. Aku hanya punya satu prinsip, aku tidak akan membiarkan siapapun yang berhubungan denganmu pergi, kata Sebastian. Seolah menyadari sesuatu, Glenn memucat. Kamu tidak melakukan apapun pada Abigail, kan? Hahaha, aku tidak tahu, aku meninggalkannya dengan pengawal hitam putih. Senyum kejam muncul di bibir Sebastian. Kamu binatang. Glenn marah. Bawa kami ke sana sekarang. Anton mendesak. Ya, ayo pergi dan lihat, sayang sekali Levi yang pengecut tidak ada di sini. Sebastian merasa agak menyesal tentang hal itu. Kelompok itu datang ke tempat di belakang tanah milik keluarga Lopez. Jika semuanya berjalan lancar, pengawal hitam putih pasti sedang bermain dengan Abigail sekarang, Sebastian berkokok. Namun, mereka hanya mengambil beberapa langkah sebelum mereka berhenti. Ketika Sebastian melihat potongan-potongan pengawal hitam dan putih berserakan di lantai yang berdarah, dia tercengang. Apakah ini, pengawal hitam putih? Meskipun negara bagian mereka terpisah, Sebastian mengenali mereka. Bagaimanapun, pakaian mereka dapat dibedakan dari yang lain. Adegan itu tiba-tiba menjadi kejutan bagi Simon dan yang lainnya. Pengawal hitam putih sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka adalah makhluk yang kuat. Hampir tidak ada orang di South City yang cocok untuk mereka. Bagaimana mereka bisa mati di Northampton? Dan dengan cara yang kejam seperti ini juga. Glenn dan rombongannya tidak peduli dengan pengawal hitam putih. Mereka bergegas ke kamar, tetapi Abigail sudah lama pergi. Mereka menghela napas lega. Terbukti, Abigail telah diselamatkan oleh seseorang. Detik berikutnya, panggilan yang mereka terima dari Abigail meyakinkan mereka sepenuhnya. Di luar, keluarga Lopez terdiam. Itu adalah berita yang terlalu mengejutkan bagi mereka. Ada seseorang di Northampton yang bisa melenyapkan pengawal hitam dan putih. Sebastian dan Simon bertukar pandang. Orang yang langsung mereka pikirkan adalah bos misterius dari Morris Group. Glenn mencibir, apakah kamu tahu seberapa kuat Northampton sekarang? Orang itu adalah seseorang yang tidak bisa kamu lewati. Mendengar kata-kata Glenn, Sebastian bergidik. Ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Tidak heran Winston dan Liam membujuknya tempo hari, dia benar-benar tidak mampu melewatinya. Paling tidak, saat dia berada di tanah Hampton Utara, dia tidak bisa melewatinya. Glenn dengan gembira berkata, Tuan Lopez, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Berlututlah di kantor grup Morris sepanjang malam. Mungkin pria itu akan membebaskan Anda. Mustahil, bagaimana aku bisa tunduk padanya? Sebastian segera menginstruksikan, Simon, ambil barang-barangmu. Kami akan kembali ke South City. Nanti, dan kami tidak akan bisa kembali. Tidak ada yang menyangka situasinya akan berakhir seperti ini. Sebastian datang ke Northampton dengan pintu masuk yang megah, tetapi sekarang dia pergi dengan terburu-buru. Dia tahu apa konsekuensi dari masa tinggalnya yang lama, jadi dia cepat-cepat pergi. Berita kepergian Sebastian sampai ke telinga Levi. Apakah dia pikir dia bisa datang dan pergi sesukanya? Jika dia ada di sini, dia harus tinggal di Northampton selamanya. Bab 408. Dipahami. Azure Dragon dan Kirin berbagi pandangan. Saat ini, Sebastian, Simon, dan anggota gengnya yang lain sudah keluar dari wilayah metropolitan Northampton. Mereka bergegas menuju kota selatan. Akhirnya kita keluar dari Northampton, Sebastian menghela napas lega.
Dia takut benar-benar mati di Northampton. Pria itu terlalu kejam. Dia berhasil menghadapi lawan tangguh seperti pengawal hitam putih. Sebastian tahu bahwa jika dia melanjutkan tinggalnya, hanya kematian yang menunggunya. Karena lawannya sangat kuat, dia memilih untuk menghindarinya. Aku akan mengingat apa yang telah dilakukan Morris Group. Aku akan kembali setelah mendapat bantuan dari South City. Tidak mungkin bagi Sebastian untuk membiarkan masalah ini pergi. Tuan, saya pikir ada sesuatu yang salah. Naluri Simon membunyikan alarm di benaknya. Rasanya seperti sesuatu yang buruk akan terjadi dalam waktu dekat. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengejar kita di sini, cibir Sebastian. Saat itu, pengemudi menarik rem tiba-tiba dan hampir melemparkan Sebastian dan yang lainnya keluar dari mobil. Jalan di depan mereka terhalang. Armada mobil Sebastian terpaksa berhenti. Apa yang sedang terjadi? Sebastian mendesak. Saat itu, sekelompok bayangan muncul dari balik penghalang jalan. Orang yang memimpin adalah James. Mereka sudah lama menunggu di tempat ini. Tuan Sebastian Lopez, karena Anda di sini, mengapa Anda tidak tinggal selamanya? Mengapa Anda pergi? James berkata dengan aksen. Singkirkan mereka. Sorot mata Sebastian berubah dingin. Pengawal keluarga Lopez maju ke depan. Namun, mereka berbeda dunia dalam keterampilan dari tentara bayaran seperti James. Segera, pengawal keluarga Lopez semua ada di tanah. Sebastian dan Simon memandang James dan anak buahnya dengan kaget. Mengetahui bahwa dia tidak menguntungkan dalam situasi itu, Sebastian langsung menyerah. Bawa mereka bersama kami. Pada akhirnya, James membawa Sebastian yang melarikan diri kembali ke Northampton. Mereka datang ke sebuah villa di Northampton. Di villa, sekelompok orang menatapnya. Dengan gemetar, Sebastian bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Saya ingin bertemu dengan bos Morris Group. Kirin tertawa, kamu ingin bertemu bosku. Kamu tidak berhak. Siapa kamu? Sebastian dengan waspada menatap Levi. Neil Rhodes. Apa, Neil Rhodes? Sebastian tercengang setelah mendengar kata-katanya. Neil Rhodes hanya selangkah lagi dari sosok paling misterius yang pernah dia dengar. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Sebastian panik. Neil tertawa, aku akan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Senyum Nabil melebar, kesempatan bagimu untuk tetap hidup. Menurutmu berapa nilai hidupmu? Pemahaman masuk ke dalam pikiran Sebastian. Nilai hidupnya sekarang dapat dihitung dengan uang. Neil memiliki niat untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar darinya. Sebastian tahu bahwa jika dia menolak, dia tidak akan hidup untuk melihat keesokan paginya. Sebastian baru saja akan mengatakan 100 juta ketika Neil menyela, ku dengar kau adalah tokoh terkemuka di Salt City, bukan? Aku yakin setidaknya kau bernilai miliaran. Bajingan. Tinju Sebastian mengepal erat saat dia mengutuk dalam hatinya. Neil sangat serakah. Bagaimana dengan ini? 10 miliar, jumlah yang pas untuk orang sepertimu. Aku yakin itu tidak akan menjadi masalah, kan? Senyum di wajah Neil sama liciknya dengan rubah. Anda. Sebastian hampir meledak karena marah. 10 miliar. Dia ingin 10 miliar. Grup Morris terlalu serakah. Simon gemetar karena marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu pikir hidupmu tidak bernilai 10 miliar? Ekspresi Neil berubah saat aura pembunuh mulai memancar darinya. Itu membuat bulu kuduk Sebastian berdiri. Dia merasa seolah-olah dia adalah kelinci yang diawasi oleh rubah. Bab 409. Dia tahu Neil memperingatkannya bahwa jika dia tidak bisa membayar 10 miliar, dia sama saja sudah mati. Setelah melihat Simon sejenak, Sebastian mengalah. Baiklah, saya akan memberi Anda 10 miliar, tetapi Anda harus melepaskan saya. Neil mengangguk, tidak masalah, selama kamu memberi kami tepat 10 miliar, tidak ada gunanya bagi kami untuk mengambil nyawamu yang jelek. Sebastian hampir memuntahkan darah di tengah kemarahannya. Tidak hanya dia diperas 10 miliar, tetapi dia juga harus menanggung penghinaan. Simon, transfer uangnya ke mereka sekarang. Dengan cepat, Simon dan Elena mentransfer 10 miliar ke grup Morris. Neil terkekeh, Lopez, Anda dipersilakan untuk mengunjungi kami lagi di Northampton. Terima kasih atas kontribusi Anda. Sebastian tersandung dan jatuh ke lantai. Dia berada di saat terburuk dalam hidupnya. Sebastian datang ke Northampton dengan sangat megah dan dia pergi dalam 3 hari. Pengawal hitam dan putih secara permanen tertinggal di Northampton, dan begitu pula 10 miliar miliknya. Berita itu dengan cepat menyebar. Orang-orang dari seluruh bagian Erudia terkejut ketika mereka menerima berita itu. Bahkan Sebastian Lopez, Hades, ditendang keluar dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah Northampton itu mengerikan di suatu tempat? Bukankah 3 tokoh terkemuka di Northampton runtuh? Apakah ada kehadiran menakutkan lainnya di Northampton? Semakin banyak keluarga yang kuat mulai mengamati dalam diam. Mereka perlahan-lahan menyadari bahwa Northampton, sehebat dulu, bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan. Tidak ada yang mampu bangkit di Northampton kecuali mereka patuh pada aturan dan tulus dalam berkontribusi pada Northampton. Jika tidak, mereka semua akan berakhir seperti Sebastian Lopez. Ini adalah penghinaan terbesar Sebastian dalam hidup. Semua orang tahu bahwa Sebastian tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Suatu hari, dia akan kembali ke Northampton untuk membalas dendam.
Orang yang telah merencanakan untuk mengambil 10 miliar dari Sebastian secara alami adalah Levi. Tuan, kita punya 10 miliar sekarang. Apa yang kita lakukan dengan itu? Kirin dan Elena bertanya. Investasikan semuanya untuk pengembangan Northampton. Pertama, buat yayasan untuk mengalokasikan dana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kedua, bangun lebih banyak panti jompo, panti asuhan, dan sekolah gratis. Ketiga, investasikan uang di daerah-daerah miskin di Northampton untuk pembangunan. Perkembangannya, seperti produk pertanian mereka, perintah Levi. Setelah mendengarkan, mata Kirin dan Elena berbinar. Pikiran Levi berada pada tingkat yang tidak bisa mereka impikan untuk dicapai. Mereka mengira Levi akan menggunakan 10 miliar untuk pengembangan Morris Group. Elena dengan cemas berkata, Tuan Garrison, Sebastian pasti akan kembali. Dia bukan orang yang menerima kerugian seperti itu dengan tenang. Levi tertawa terbahak-bahak sambil memegang rokoknya. Itu bagus, tidak hanya 10 miliar kali. Sejujurnya, saya berharap orang-orang idiot seperti Sebastian datang lebih sering. Ini sangat membantu perkembangan Northampton. Kirin dan Elena hampir memuntahkan darah ketika mereka mendengar kata-katanya. Jika kata-katanya didengar oleh tokoh-tokoh terkemuka di kota selatan, mereka mungkin akan mati karena serangan jantung. Tak seorang pun di Northampton yang mengira Sebastian akan meninggalkan tempat yang berantakan seperti dirinya. Orang yang paling diuntungkan dari kepergiannya adalah keluarga Rogers. Malam itu ketika mereka melawan Sebastian, semua orang mengira itu adalah akhir dari keluarga Rogers. Namun, yang kalah ternyata adalah Sebastian. Setelah mengalahkan Sebastian, saham keluarga Rogers dan Morris Group melonjak. Sekarang, keduanya adalah pilar Northampton. Pada hari ini, Levi baru saja tiba di perusahaan ketika Iris datang kepadanya. Cepat, persiapkan dirimu. Kamu ada konferensi pers sebentar lagi. Rapikan dirimu agar terlihat lebih hidup nanti. Iris memberinya jas. Namun, Levi tidak memakainya. Dia tidak melihat perlunya. Tak lama kemudian, para wartawan datang. Hah? Kenapa kamu, Levi? Bab 410. Reporter cantik itu tercengang saat dia melontarkan pertanyaannya. Levi menggosok matanya dan memperhatikannya dengan baik. Sekarang, dia ingat. Reporter cantik di depannya adalah magang muda yang bergabung dengan Northampton Television Network 6 tahun lalu. Saat itu, dia telah mewawancarai Morris dan dia. Levi ingat bahwa reporter muda ini bukanlah wanita yang jujur. Usahanya untuk merayunya gagal. Dia kemudian mencoba merayu Morris, tetapi gagal juga. Pada akhirnya, Levi melaporkannya ke atasannya. Dia dihukum, dan magangnya dibatalkan. Sejak saat itu, dia masuk daftar hitam dari stasiun televisi. Namun, tanpa diduga, dia masih bekerja di stasiun. Sepertinya dia adalah salah satu reporter yang lebih tua dan berpengalaman di perusahaannya. Memang, saat itu, Margaret telah dipecat oleh stasiun setelah keluhan Levi. Namun, Margaret tidur dengan salah satu penanggung jawab di stasiun, dan berhasil kembali ke posnya. Sejak saat itu, karirnya mulus. Sekarang, dia adalah anak emas stasiun dan reporter paling vital di sana. Selain itu, dia cantik dan elegan. Dia sangat dihormati di antara teman-temannya, dan dia adalah jagoan perusahaannya. Karena perkembangan Morris Group berjalan dengan luar biasa, stasiun televisi menugaskan mereka untuk mewawancarai mereka. Sebelum datang, Margaret sudah cemas. Bagaimanapun, Morris Group adalah pendukung utama Northampton. Dia khawatir mewawancarai perusahaan sebesar Morris Group. Pada saat yang sama, dia ingin berkenalan dengan mereka. Akan lebih baik jika dia bisa berkenalan dengan Neil atau bos misterius di belakang Morris Group. Margaret telah menyiapkan stocking dan beberapa barang lain di dompetnya, dia siap menggunakan tubuhnya untuk mencapai tujuannya kapan saja. Namun, dia tidak berharap yang diwawancarai adalah Levi. Miss Watt, pria ini adalah Levi Garrison. Dia adalah perwakilan perusahaan kami untuk wawancara ini, Sekretaris Iris memperkenalkan. Margaret mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah Anda memberitahu saya siapa Tuan Garrison itu? Oh, dia penasihat teknisnya. Saya tidak tahu mengapa Miss Annabel menugaskannya sebagai perwakilan untuk wawancara. Sejujurnya, saya pikir dia yang paling tidak memenuhi syarat. Jika terserah saya lebih suka mengirim satpam atau petugas kebersihan, Sekretaris Iris membisikkan keluhannya ke telinga Margaret. Jika Miss Watt tidak senang dengan situasi ini, saya dapat menyarankan Miss Annabel untuk meminta seseorang yang lebih penting datang untuk wawancara, saran sekretaris itu. Margaret tersenyum, tidak perlu, aku baik-baik saja dengannya. Baiklah, silakan mulai, Bu Watt. Anda bisa mencari saya jika ada masalah. Setelah sekretaris pergi, Margaret memandang Levi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Levi, kamu pasti tidak memikirkan hari di mana kita akan bertemu lagi seperti ini, kan? Aku tidak menyangka kamu masih berada di grup Levi, ejek Margaret. Levi terkekeh, dan kupikir kau tidak akan tetap bekerja di stasiun televisi Northampton. Bukankah kau dipecat? Juru kamera di samping mencibir, harap perhatikan kata-kata Anda. Miss Watt adalah jagoan stasiun kami. Dia reporter terbaik yang kami miliki. Margaret dengan gembira tersenyum pada Levi. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah kamu? Ekspresi terkejut muncul di wajah Levi. Anda
Mengetahui apa yang akan Levi katakan, Margaret gemetar karena marah. Saya sampai di tempat saya dengan bakat saya sendiri. Saya tidak seperti seseorang tertentu, yang saya dengar mencari nafkah dengan menarik sedikit tali di sana-sini. Rupanya, dia jauh lebih tidak berguna daripada penjaga dan petugas kebersihan. Itu benar. Lagi pula, Anda baru saja dibebaskan dari penjara. Sungguh keajaiban bahwa Anda bahkan memiliki pekerjaan, ejek Margaret. Staf lain yang melihat tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Mes. What? Bukankah Morris Group terlalu berlebihan? Mereka mengirim seorang mantan narapidana untuk kami wawancarai. Mereka jelas meremehkan kami.